Bulughul Maram hadis 139 dalam kitab saya. Ini masih dalam bab taharah tentang wanita yang istihadah. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa fi hadis Asma binti Umais, dan pada hadisnya Asma binti Umais, dan dia adalah istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah itu dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Abu Bakar. Inda Abi Dawud, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, litajlis, hendaklah wanita yang istihadah itu duduk fi mirkanin, pada satu ember. Mirkan itu adalah ember untuk mencuci baju. Fa'idha ra'at, maka apabila dia sudah melihat sufratan, warna kuning, fawqal ma, di atas air, artinya yang keluar dari kemaluannya itu adalah kuning, bukan merah, bukan darah haid, fal taghtasil, maka hendaklah dia mandi karena sudah selesai haidnya. Lidzuhri wal asri, untuk zuhur dan untuk asar, ghuslan wahidan, satu kali mandi. Wa taghtasilu, dan dia mandi lagi, lil maghribi wal isya, untuk salat maghrib dan salat isya, ghuslan wahidan, satu kali mandi. Wa taghtasil, dan dia mandi lagi, lil fajri, untuk salat fajar alias salat subuh, ghuslan, satu kali mandi. Wa tatawadda, dan dia cukup berwudu, fi ma baina dzalik, pada apa-apa antara itu, antara waktu-waktu tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita yang istihadah disuruh untuk mandi dalam satu hari 3 kali. Mandi siang hari untuk melakukan sholat zuhur dan asar. Jadi zuhurnya agak diundurkan sampai menjelang asar, kemudian asarnya dilakukan di awal. Nah, sebelum sholat zuhur dan asar itu mandi dulu. Maghrib juga begitu ya. Maghrib agak diundurkan sampai menjelang isya. Nah, kemudian salat maghrib lalu salat isya di awal waktunya. Nah, itu juga mandi 1 kali. Kemudian salat subuh mandi lagi. Maka totalnya mandi 3 kali. Tapi perintah mandi ini diperselisihkan oleh para ulama kita. Mayoritas para ulama mengatakan perintah ini tidak wajib. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya perintah ini hanyalah sunnah saja, karena hadis ini derajatnya sahih menurut sebagian ulama dan dhaif menurut sebagian yang lain. Yang mengatakan hadis ini dhaif otomatis tidak melakukannya, ya, berarti tidak wajib mandi apabila dia mau sholat. Bagi yang beranggapan hadis ini adalah sahih, maka solusinya adalah seperti kata Imam Syafi'i tadi. Ini tidak wajib, tetapi ini hanya sunnah. Lah wajibnya apa? Ya wajibnya wudu saja. Sebagaimana hadis-hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menyuruh orang yang mau salat untuk berwudu. La yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, yaitu wudu. Bagi orang yang hadas kecil. Nah, maka wanita yang istihadah pun juga cukup untuk wudu saja karena dia tidak mengalami hadas besar. Hadis berikutnya 140. Wa an Hamnah binti Jahshin, dari Hamnah putrinya Jahsh. Dan Hamnah ini termasuk 10 sahabat perempuan Nabi yang mengalami istihadah, darah rusak yang selalu keluar dari, mohon maaf, kemaluannya tanpa terkendali, tidak seperti haid. Dan Hamnah ini adalah istrinya Talhah. Talhah termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk jannah. Qalat, Hamnah mengatakan, kuntu, adalah aku dulu, ustahadu, mengalami istihadah, darah rusak, haidatan kabiratan syadidah, dengan istihadah yang besar, yang dahsyat. Di sini disebutkan haidah, tetapi maksudnya istihadah, bukan haid, okay? Karena sudah ada kata-kata ustahadu sebelumnya. Fa'ataitu, lalu aku datang kepada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Astafti, aku minta fatwa kepada Nabi.
Jadi apakah tetap wajib sholat atau tidak, minta fatwa. Faqala, maka Nabi bersabda, innama, sesungguhnya tiada lain, hiya istihadah itu adalah raqdatun, satu sepaan dengan kaki ya. Raqadah itu menendang dengan kaki atau menyepak dengan kaki. Minasyaitan, dari setan ya. Satu tendangan dari setan sehingga muncul istihadahmu itu. Fatahayyadi, maka haidlah kamu sittata ayyamin, selama 6 hari saja, au sab'atan, atau selama 7 hari saja, alias sesuai adat kamu dulu berapa hari. Thumma ightasili, kemudian mandilah setelah selesai haid. Fa idza istanqati, maka jika engkau sudah bersih, yaitu bersih dari haid, fasalli, maka salatlah engkau 24, selama 24 hari. 24 hari itu kalau haidnya berapa? 6 hari. Au 23, atau salatnya 23 hari. Itu kalau haidnya berapa? 7 hari. Karena dalam satu bulan ada 30 hari. Wasumi, dan berpuasalah engkau, wasalli, dan salatlah engkau. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya hal itu, yujzi'uki. Nah ini salah ya, yujzi'uka maksudnya yujzi'uki, mencukupi engkau. Wa kadzalika, dan seperti itulah, faf'ali, maka lakukanlah, kama tahidun nisa, sebagaimana para wanita haid. Artinya para wanita haidnya berapa ya kamu ikuti. Biasanya 6 ya 6, biasanya 7 ya 7. Fa in qawiti, jika kamu kuat, ala, untuk antu akhiri dhuhra, mengakhirkan salat zuhur, wa tu'ajjilil asra, dan menyegerakan salat asar di awal waktu. Thumma taghtasili, kemudian Anda mandi dulu, hina tadhurin, ketika engkau suci, wa tusallina dhuhra wal asra jami'an, dan engkau salat zuhur dan asar dengan jamak. Tapi jamaknya modelnya tadi itu, salat zuhurnya diundurkan menjelang jam 3, kemudian salat asarnya diawalkan setelah azan, langsung salat asar. Thumma, kemudian tu'akhirin al-maghrib, engkau mengakhirkan salat maghrib, wa tu'ajjilin al-isya, dan engkau menyegerakan salat isya. Thumma taghtasilin, kemudian engkau mandi, wa tajma'ina baina salatain, lalu engkau jamak antara salat maghrib dan isya. Maksudnya sama ya, yaitu maghribnya diundurkan menjelang jam 7, kemudian salat isya'nya diawalkan setelah azan, langsung salat isya. Faf'ali, maka lakukanlah kalau memang bisa seperti itu. Ini tadi Nabi mengatakan apa? Fa in qawiti, kalau kamu kuat, kalau kamu bisa. Wa taghtasilina, dan engkau mandi lagi, ma'as subhi, bersama salat subuh, wa tusallin, dan engkau salat. Qala, Nabi bersabda, wa huwa, dan hal itu, yaitu mandi 3 kali dalam sehari itu, a'jabul amrayni ilayya, paling menakjubkannya 2 perkara bagi saya. Jadi engkau boleh 2 pilihan, boleh mandi boleh tidak, tetapi yang paling bagus adalah boleh apa? Mandi tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Imam Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah ini sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kata Imam Syafi'i, mandi 3 kali bagi mustahadah ini hukumnya apa? Sunnah. Kata-kata sunnah dari mana? Dari kata-kata ini, a'jabul amrayni ilayya. Itu yang lebih saya sukai, kata Nabi. Berarti tidak wajib. Karena kalau wajib kalimatnya tidak akan seperti ini. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasanya seorang wanita yang mengalami istihadah itu janganlah malu untuk bertanya, astaftihi, minta fatwa kepada seorang alim, gak ada masalah. Meskipun ini termasuk masalah-masalah dalam, tetapi karena ini diperlukan dalam hal agama, jangan malu untuk bertanya, karena kalau malu menyebabkan tersesat di jalan. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwasanya istihadah itu raqdatun minasyaitan, tendangan kakinya setan. Nah ini maksudnya gimana? Apakah setan masuk dalam tubuhnya wanita tadi kemudian menendang, akhirnya terjadi istihadah ini, atau bagaimana? Ada 2 tafsiran di antara para ulama. Ada yang menafsirkan secara hakikatnya, secara tanpa majazi, ya namanya tendangan ya tendangan, berarti memang setan betul-betul nendang gitu. Ada juga yang menafsirkan itu maksudnya karena hal itu menyebabkan kamu jadi was-was ya.
Nah, setan itu sukanya memberikan was-was. Maka istihadhah ini adalah gangguan dari setan, karena dengan munculnya istihadhah menyebabkan kamu jadi was-was. Apakah saya harus sholat ataukah tidak? Apakah saya ini suci ataukah tidak? Nah, was-was seperti ini munculnya dari setan. Dan dua makna ini bisa jadi benar semuanya. Bisa jadi betul-betul memang setan diberi kekuasaan oleh Allah untuk nendang seperti itu, sehingga kemudian muncul istihadhah dan memang menyebabkan adanya was-was tadi. Nah, apakah wanita itu haidnya hanya 6-7 hari? Nah, insya Allah akan kita bahas pada faedah berikutnya, Pak. Sebelumnya saya ingin menambahkan sedikit bahwa kata-kata raqdatun itu yang artinya tendangan itu ada dalam Al-Quran, surat Shad ayat 42, ketika Allah bercerita tentang Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam, wal qur'an abdana Ayyub. Nabi Ayyub disuruh urqud birijlik, tendangkanlah kakimu ke tanah maka akan keluar mata air. Hadza mughtasalun barid, ini adalah tempat mandi yang dingin. Wa syarabun, dan juga minuman. Nah, kemudian orang zaman sekarang mengatakan kalau punya penyakit-penyakit stroke dan sebagainya, itu caranya dijejak-jejakkan kaki pada tanah, kemudian habis itu mandi dan minum, katanya berdasarkan dalil ini. Wallahu a'lam. Itu menurut saya dipaksa-paksakan. Ya, kalau ada manfaatnya insya Allah lah, tapi tidak semua penyakit, karena katanya semua penyakit dia ngawur dia. Tapi kembali ke sini, faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah menyuruh Hamnah untuk haid 6 hari atau 7 hari, dan itu diiringi oleh sabda Nabi dengan kama tahidun nisa, sebagaimana adatnya para wanita mengalami haid. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita yang istihadhah itu hendaklah dia menghitung masa haidnya sesuai dengan kondisi dia biasanya sebelum mengalami istihadhah. Misalnya ada seorang wanita jatuh dari tempat yang tinggi, setelah itu dia mengalami istihadhah, darah rusak. Sebelum itu haidnya rutin 6 hari. Maka hendaklah setelah dia istihadhah itu haidnya dihitung 6 hari. Kalau seandainya biasanya dia rutinnya adalah 7 hari, dia hitung 7 hari. Dan tampaknya 6 hari atau 7 hari itu adalah adatnya wanita-wanita sekitarnya Hamnah. Ini kan bicara kepada Hamnah. Maka Nabi mengatakan kama tahidun nisa, sebagaimana masa haidnya para wanita, yaitu wanita-wanita sekitar dia, ibunya, adiknya, kerabatnya, atau satu kampung itu orang Madinah. Maka kalau di suatu kampung adatnya adalah haidnya misalnya 10 hari, ya berarti otomatis dia mengikuti adat 10 hari. Maka kata-kata 6 hari dan 7 hari ini bukan satu ketetapan yang mengikat, tetapi maksudnya adalah kama tahidun nisa, sebagaimana adat wanita haid berapa di tempat tersebut. Adat kamu berapa masa haidnya di tempat tersebut. Maka seperti yang sudah saya sampaikan dulu, bahwa wanita yang mengalami istihadhah ini salah satu dari 3 kemungkinan. Pertama, dia bisa membedakan darah haidnya dari sisi warnanya, maka dia memakai hadis yang pertama. Maka dia bedakan ini darah haid dengan melihat warnanya. Ketika warnanya sudah berubah, bukan darah haid lagi, dia paham, dia kemudian menetapkan ini sekarang saya istihadhah. Tapi kalau dia tidak bisa membedakan warna darah, karena agak susah, karena warnanya mirip-mirip, maka dia mengambil hadis yang kedua ini, yaitu dia mengambil adatnya berapa dulu. Kalau dia tidak mengetahui bagaimana adatnya dulu, maka kemungkinan yang ketiga. Yang ketiga ini dia hendaklah mengambil adatnya wanita-wanita sekitar dia. Karena bisa jadi seorang wanita pertama kali haid langsung istihadhah. Haid langsung pertama kali langsung 7 hari terus sampai 1 bulan. Nah, ini bagaimana? Dia nggak tahu kan adat dia berapa, nggak tahu, belum punya adat. Maka kembali kepada adat wanita-wanita yang ada di sekitar dia, kerabat-kerabat dia. Kemudian kita lanjutkan hadis 141. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Habibah bint Jahshin, bahwasanya Ummu Habibah bintu Jahshin ini adalah salah satu sahabiyah yang juga mengalami istihadhah. Kalau yang tadi Hamnah bintu Jahshin, sekarang Ummu Habibah bintu Jahshin. Jadi bapaknya sama.
Jadi ini kakak beradik, dua-duanya mengalami istihadah. Syakat, dia mengadukan ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ad-dam, akan darah, maksudnya darah istihadah. Faqala, maka Nabi bersabda, umkuthi, tinggallah engkau, qadra, sekitar, maka tahbisuki haidatuki, selama menahan engkau haidmu. Jadi dulu itu kamu biasanya haid berapa kali, ditahan oleh haid berapa hari. Kalau 6 hari ya 6 hari, 7 hari ya 7 hari. Tsumma ightasili, kemudian mandilah engkau kalau sudah selesai masa haidnya. Fakanat, maka adalah Ummu Habibah ini taghtasil, dia mandi kulla sholatin, setiap kali mau sholat. Berarti dia mandinya berapa kali? 5 kali. Nah, mandi 5 kali untuk orang yang istihadah ini bukan satu kewajiban sama sekali, karena ini semata-mata perbuatan Ummu Habibah sendiri tanpa diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditampaknya Ummu Habibah ini suka risih gitu, kalau ada darah gitu risih dia. Nah, maka dia supaya sholatnya tenang, dia mandi. Mau sholat mandi, mau sholat mandi. Ya kalau memang kuat seperti itu nggak ada masalah. Tidak dilarang untuk mandi 5 kali dalam sehari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Maka kesimpulannya, dalam masalah wanita istihadah kita punya 3 hadis yang mencukupi untuk kita. Yang pertama hadisnya Aisyah nomor 138. Ini wanita cukup mengetahui damun aswadu yu'raf, mengetahui warna darahnya. Kalau sudah bisa membedakan ini darah haid, ini darah istihadah, udah itu jadikan patokan. Yang kedua, kita mendapatkan hadisnya Asma binti Umais nomor 139, dan ini Nabi hadis berikutnya hadis Hamnah binti Jahash hadis 140, dan di sini Nabi mengatakan kama tahidun nisa, mengikuti adat wanita haid sekitar dia, wanita yang di sekitar dia. Berikutnya kita punya hadisnya Aisyah lagi, hadis nomor 141, bahwa Nabi mengatakan qadra ma kanat tahbisuki haidatuki, ya, adatnya kamu sendiri berapa hari haidnya, nah itu dihitung, kemudian setelah itu sisanya berarti dianggap sebagai istihadah. Maka insya Allah setelah kita mengetahui 3 kemungkinan ini, tidak akan bingung lagi dalam masalah istihadah. Tapi tampaknya paling gampang yang ini, hadis terakhir ini, maka tahbisuki haidatuki, karena rata-rata wanita itu tahu berapa lama dia mengalami masa haid biasanya. Nah setelah itu kalau ada muncul istihadah, tinggal dia mengambil hari-hari haid sebelumnya. Hadis 142, wa fi riwayatin al-Bukhari wa tawaddai, wudulah engkau likulli sholatin, untuk tiap kali salat. Jadi perintah Nabi hanya satu aja, wudulah tiap kali salat, bukan mandilah. Nah, maka yang wajib hanya apa? Wudu tiap kali salat. Wa hiya li Abi Daud wa ghairihi min wajhin akhar, itu juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain dari jalur yang lainnya. Hanya saja saya harus jujur, kata-kata ini, wudulah kamu setiap kali salat, ini meskipun diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, tetapi Imam Muslim rahimahullah dan para ulama-ulama yang lain menganggap tambahan ini tambahan yang dhaif. Sehingga jangan heran kalau ada sebagian ulama mengatakan dalam Sahih Bukhari ada hadis yang dhaif. Contohnya apa? Ini. Nah, maka kalimat ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Wajibkah orang yang istihadah itu wudu setiap kali salat? Wajib enggak? Hadisnya ada, tapi derajatnya diperselisihkan. Bagi mereka yang mengatakan ini hadisnya dhaif, termasuk Asy-Syekhul Utsaimin di akhir-akhir hayatnya, beliau menganggap hadis ini dhaif. Maka beliau mengatakan wanita istihadah itu sama persis dengan wanita suci. Ada wanita haid, ada wanita istihadah, ada wanita suci yang tidak keluar darahnya. Nah, kata Syekh Utsaimin, wanita istihadah sama dengan wanita suci, hukum-hukumnya sama. Dikumpuli boleh, sholat tetap wajib, puasa tetap wajib, wudu tidak wajib apabila belum hadas. Sehingga wanita istihadah sholat maghrib kemudian mengikuti pengajian seperti ini, setelah itu sholat isya tanpa wudu lagi, kalau belum batal nggak apa-apa. Kenapa? Karena hadis ini dianggap oleh beliau adalah hadis yang dhaif. Tapi menurut saya untuk kehati-hatian sangat bagus kalau ini diamalkan. Toh wudu setiap kali sholat wajib itu tidak susah. Berarti kita hanya 5 kali wajibnya wudu itu. Ini likulli sholatin, ini untuk sholat wajib. Likulli sholatin itu bukan sholat sunnah tapi sholat wajib.
Sehingga seandainya ada seorang wanita dia sholat tahajud 11 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam, itu tidak harus wudu, sholat, wudu, sholat, wudu, sholat, gitu. Wudu pertama kali aja ketika bangun tidur. Nah habis itu sudah tidak usah wudu lagi selama belum hadas. Hadis 143. Wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat, kunna adalah kami yaitu para wanita di masa Nabi, la na'uddu, kami tidak menganggap al-qudrata, warna keruh, was-sufrata, dan warna kuning, yaitu darah yang keluar dari kemaluan yang berwarna kuning, ba'da tuhri, setelah suci, yaitu setelah suci dari haid, syai'an, kami tidak menganggap sesuatu, alias kami tidak menganggap sebagai haid lagi. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, dan lafal ini miliknya Abu Dawud. Adapun lafalnya Imam Bukhari tidak ada kata-kata ba'da tuhri. Tapi karena kata-kata ba'da tuhri ini sahih, berarti juga ini bisa diterima. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya darah haid itu warnanya adalah merah kehitam-hitaman, bukan kuning atau keruh. Kalau darahnya itu keruh atau kuning, maka itu berarti bukan darah haid. Berarti tidak ada hukum-hukum haid berlaku di sini. Termasuk kemarin yang ditanyakan keputihan, okay? Dan saya setelah menikah itu baru tahu bahwasanya wanita itu setelah haid selesai itu masih keluar keruh, yang mereka sebut biasanya dengan istilah, kalau istri saya nyebutnya keputihan itu, tapi wallahu alam istilah dia benar atau enggak. Sehingga wanita itu sering dia menyiapkan, mohon maaf, 2 softtek, ya. Softtek yang pertama softtek untuk haid, ini karena darahnya banyak sehingga dia agak tebal atau besar. Kemudian softtek yang kedua, softtek yang tipis, yang kecil, yang itu digunakan setelah selesainya masa haid. Kenapa digunakan lagi? Karena masih keluar, tapi sifatnya ini tadi, kudroh, keruh, atau sufroh, atau kuning, atau kadang-kadang putih. Nah putih, kuning, keruh ini semuanya sama. Ini bukan termasuk darah haid, sehingga meskipun itu keluar dari kemaluan tidak najis. Saya ulangi lagi, meskipun keluar dari kemaluan maka tidak najis. Jadi kalau perempuan sholat mengalami seperti itu sholatnya sah, tidak najis. Kenapa? Gak ada dalil najis. Loh, katanya semua yang keluar dari kubul dan dubur najis. Itu kan kaidah para ulama. Nah kaidah ini perlu ditinjau ulang, kata ulama ahli hadis. Di sana ada ulama ahli fikih, di sana ada ulama ahli hadis. Ulama ahli fikih mengatakan semua yang keluar dari kemaluan itu adalah najis. Tetapi ulama ahli hadis mengatakan kamu mengatakan najis itu perlu dalil. Nah sekarang dalilnya najis apa? Ketika kita temukan, nah berarti tidak najis. Dan ini insya Allah lebih mudah bagi kita, para perempuan juga. Maka hendaklah kita memakai yang lebih mudah dan lebih kuat saja secara dalilnya. Nah, yang istihadah tadi, istihadah tadi itu ya. Nah, yang istihadah itu tidak wajib mandi kecuali hanya ketika selesai haidnya saja. Haidnya 6 hari wajib mandi, ya, mandi haid. Setelah itu dia hanya disuruh untuk wudu setiap kali salat. Adapun kalau mau mandi setiap kali sholat atau mandi 3 hari, 3 kali sehari sebagaimana saran Nabi tadi, itu hanya sunnah, tidak wajib. Kemudian kembali ke hadis ini. Hadis ini mengatakan sesuatu warna kuning yang keluar setelah suci itu tidak dianggap haid. Nah, kata-kata setelah suci ini perlu kita garis bawahi. Berarti kalau ada warna kuning di tengah-tengah masa haid itu sama dengan haid juga. Kenapa? Karena belum suci. Bisa dipaham nggih? Maka para ulama mengatakan as-sufratu, warna kuning, fil haidi, di masa haid, haidun adalah haid. Was-sufratu, dan warna kuning, fit tuhri, di masa suci, tuhrun adalah suci. Ini kaidah para ulama yang diambil dari kata-kata ba'da tuhri. Nah, maka seandainya wanita adatnya haid 6 hari. Kemudian 3 hari dia warna darah merah. Kemudian hari keempat dan hari kelima warna darah kuning atau keruh. Kemudian hari ke-6 merah lagi.
Nah, maka hari keempat dan kelima ini sama dengan haid. Atau misalnya adatnya dia haid 6 hari, kemudian 3 hari pertama merah, 3 hari terakhir kuning, sama, itu juga haid. Kenapa? Karena adatmu haidnya 6 hari, maka kuning di masa haidmu adalah haid. Nah, inilah pentingnya kata-kata ba'da tuhri supaya kita tidak salah paham, sehingga di sini penulis lebih memilih lafalnya Abu Dawud daripada lafalnya Imam Bukhari. Dia mengatakan hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan lafal seperti ini miliknya Abu Dawud. Lafalnya Imam Bukhari tidak ada ba'da tuhri. Inilah enaknya kalau kita belajar kitabnya para ulama, ya, sudah dimudahkan oleh mereka sehingga kita tidak usah mencari-cari lagi, sudah diringkaskan oleh para ulama ini. Hadis berikutnya 144. Wa an Anas radhiyallahu anhu annal yahuda, bahwasanya orang-orang Yahudi kanu adalah mereka idza hadat, apabila haid al mar'atu seorang wanita, lam yuakiluha, mereka tidak mengajak makan wanita tadi, maksudnya dianggap najis, insyaallah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, isna'u, lakukanlah terhadap wanita haid kulla syai', segala sesuatu, illa nikah, kecuali jima. An-nikah ini di sini artinya jima. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan pertama bahwasanya wanita haid tidak najis, sehingga wanita haid tetap harus diperlakukan seperti wanita suci. Hadis ini menunjukkan juga bahwasanya yang dilarang dari wanita haid hanya satu, an-nikah, jima. Jima itu tempatnya di mana, Pak? Di kemaluan, okay? Nah, berarti yang dilarang dari istri ketika dia haid hanya satu lubang itu saja, kemaluan. Atasnya kemaluan, bawahnya kemaluan, samping kanan, samping kiri, semua halal. Ya. Mohon maaf, kalimatnya agak vulgar supaya jelas, supaya tidak menimbulkan pertanyaan berikutnya lagi. Maka semuanya halal bagi suami untuk disentuh, kecuali bagian yang mengeluarkan darah haid itu tidak boleh untuk dikumpul. Tapi memang saya harus jujur, masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama berpendapat wanita haid itu haram bagi suaminya dari pusar sampai lutut, sehingga paha termasuk yang haram. Jangan main-main di situ, karena orang sering mengatakan jangan main api nanti kebakar, atau apa namanya, jangan dekat-dekat nanti akan terkena. Nah, maka karena yang haram sebenarnya adalah bagian kemaluan saja, tetapi sekitarnya itu mengalami hukum yang sama. Para ulama punya kaidah mengatakan al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Harim atau daerah sekitar itu mendapati hukum sebagaimana yang diharimi, yaitu yang asalnya. Ini pembahasan asalnya kan kemaluan, itu yang haram, tapi area sekitarnya hukumnya sama. Nah, kaidah ini salah satu dalilnya adalah hadis berikutnya 145. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni, menyuruh saya, fa'attazir, lalu saya memakai sarung, fayubashiruni, lalu beliau menyentuh kulit saya, wa ana haidun, saya dalam keadaan sedang haid. Hadis muttafaqun alaih. Nah, perhatikan kata-kata at-tazir, saya memakai sarung. Para ulama mengatakan tempat sarung bagi wanita itu adalah dari pusar sampai lutut. Nah, berarti Rasulullah menyuruh Aisyah untuk menggunakan tutup antara pusar sampai lutut. Nah, itu yang tidak disentuh oleh Nabi SAW. Maka yubashiruni, beliau menyentuh saya, ini untuk area selain antara pusar sampai lutut tadi. Nah, inilah dalilnya mayoritas para ulama yang mengatakan wanita haid tidak boleh dikumpuli antara area tersebut. Karena itu dalam masalah ini memang ada dua dalil, ada dua pendapat, dan masing-masing punya dalil. Yang mengatakan bahwasanya yang haram hanya kemaluan berdasarkan hadis pertama, hadisnya Anas. Yang mengatakan yang tidak boleh adalah dari pusar sampai lutut berdasarkan hadis kedua, hadisnya Aisyah. Maka semua dalil ditampilkan oleh penulis kitab ini supaya kita paham bahwa masalah ini memang punya ada perbedaan pendapat. Lah, terus sikap kita bagaimana? Silahkan sikap kita menilai diri kita masing-masing. Kalau kita melihat diri kita itu syahwatnya 100 watt atau 1000 watt,
maka jangan pakai hadis pertama. Tapi kalau wattnya redup, syahwatnya redup 5 watt, nah udah pakai hadis pertama nggak apa-apa. Pokoknya yang haram hanya kemaluan, selain itu boleh. Karena yang syahwatnya ringan, dia tidak akan bisa menahan, tidak akan terjerumus ke dalam keharaman, yaitu hadis berikutnya 146. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi, tentang orang yang ya'ti imra'atahu, mengumpuli istrinya, wahya haidun, sedang haid. Qala, Nabi bersabda, yatasaddaq, dia bersedekah bidinarin, 1 dinar, au nisfi dinarin, atau setengah dinar. Hadis riwayat Imam 5, disahihkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Qattam, tetapi warajjaha, menguatkan, ghairuhuma, selain keduanya, waqfahu, bahwa hadis ini mauquf, yaitu hadis ini bukan sabda Nabi tapi hanya fatwa dari Ibnu Abbas. Karena itu mayoritas para ulama berpendapat tidak wajib untuk melakukan hadis ini. Kenapa? Karena ini bukan sabda Nabi sehingga tidak bisa dijadikan hukum. Hadis ini menunjukkan siapa yang mengumpuli istrinya ketika haid, maka dia berdosa. Karena dia berdosa, hendaklah dia membayar dosanya itu dengan membayar kafarah. Nah, kafarahnya adalah sedekah 1 dinar. 1 dinar itu 2 juta kira-kira. Disuruh milih 2 juta atau 1 juta. Artinya kalau duitmu banyak ya 2 juta. Kalau duitmu sedikit mepet ya 1 juta lah, nggak apa-apa. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Ada juga yang mengatakan, oh bukan begitu. 1 dinar ini, 2 juta ini kalau dia di awal-awal haid, jadi darahnya masih deras, dijima, nah ini maka zakatnya, sedekahnya lebih banyak, 1 dinar atau 2 juta. Tapi ketika kalau sudah akhir-akhir haid, maka ini hukumannya ringan, yaitu separuh dinar alias 1 juta. Kenapa? Karena kalau awal-awal haid ini berarti laki-laki yang tidak bisa menjaga syahwat. Baru saja haidnya kok tidak bisa tidak bisa menahan. Kan hari-hari sebelumnya kamu bisa melakukan. Nah, tapi kalau sudah lama, nah maka diwajari, sudah enggak sabar lagi, akhirnya dia melakukan hal tersebut. Tapi sekali lagi ini karena hadisnya mauquf, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. 147. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa, bukankah idza hadat, apabila wanita haid, lam tusalli, dia tidak salat, wa lam tasum, dan dia tidak berpuasa. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini merupakan jawaban dari Nabi ketika seorang perempuan bertanya, ya Rasulullah, engkau katakan wanita itu agamanya kurang. Kenapa agamanya kurang? Maka beliau mengatakan, karena kalau dia haid tidak sholat, tidak puasa. Sementara laki-laki sholat terus, puasa terus. Nah, otomatis agamanya berarti lebih lengkap, lebih sempurna daripada wanita. Meskipun bukan berarti ini wanita berdosa, ya, karena tidak ada usaha dari wanita ini untuk mengalami haid tersebut, dia muncul sendiri. Kemudian dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan berarti wanita haid tidak boleh melakukan 2 perkara. Lam tusalli, tidak boleh salat, walam tasum, tidak boleh puasa. Kalau nekat salat maka tidak sah dan dia berdosa. Kalau nekat puasa maka tidak sah dan dia berdosa. Dan jangan menoleh kepada pendapat-pendapat nyeleneh. Sekarang sudah muncul pendapat yang mengatakan wanita haid tetap puasa, hanya tidak boleh sholat saja. Itu tidak benar, karena hadis ini muttafaqun alaih, sahih pada peringkat yang pertama. Tambah 1 hadis lagi, 148. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma tatkala ji'na, kami datang Sarifa, ke Sarif, itu nama satu tempat. Hitu, aku haid. Jadi dari Madinah menuju Mekah mau ibadah haji, di tengah-tengah jalan haid. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, if'ali, lakukanlah wahai Aisyah, ma yaf'alul hajj, apa saja yang dilakukan oleh orang yang haji, ghaira alla tatufi, hanya saja jangan kamu tawaf bil baiti, di Ka'bah, hatta tathuri, sampai kamu suci dari haid. Hadis muttafaqun alaih dalam satu hadis yang panjang. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita haid selain dilarang 2 hal yang pertama tadi, yaitu dilarang salat dan dilarang puasa, juga dilarang untuk apa? Tawaf. Maka ibadah yang dilarang bagi wanita haid yang hadisnya sangat sahih, jelas sahih, hanya 3 ini. 1 salat, 2 puasa,
3 tawaf. Baca Quran enggak sahih hadisnya. Karena itu baca Quran boleh menurut pendapat yang sudah kita jelaskan dulu, meskipun di situ ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Tapi kalau tawaf jelas-jelas tidak boleh. Kemudian para ulama berselisih pendapat, apakah tawaf itu harus dalam kondisi suci? Yang kuat insyaallah taala dia hanya harus suci dari hadas besar saja. Jadi tawaf dalam kondisi hadas kecil, kentut enggak apa-apa. Kenapa? Enggak ada dalil bahwasanya orang kentut tidak boleh tawaf. Yang ada adalah orang haid tidak boleh tawaf. Nah, jangan menyamakan antara kentut dengan haid. Haid itu hadas besar, kentut hadas kecil. Apalagi sekarang musim haji sangat banyak orang. Bagaimana kalau yang haji nenek kita atau kakek kita? Mudah kentut nih. Apakah harus wudu lagi? Orang rampung-rampung tawafnya. Maka jangan mewajibkan kepada manusia apa yang tidak ada dalilnya yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah mazhab Hanafi, diperbolehkan kita tawaf dalam kondisi hadas kecil, yang tidak boleh hanyalah hadas besar. Wallahu taala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin.